Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Khalidat Nunuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat laporan hasil dari analisis buku teks bahasa Indonesia untuk peserta didik SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 kurikulum merdeka menggunakan teori Greene and Petty. Langsung saja, pada latar belakang, buku teks itu berperan sebagai sumber belajar yang efisien dalam melakukan proses pembelajaran. Menurut Rahmawati 2015, buku ini membantu peserta didik belajar secara mandiri, memudahkan guru dalam menyampaikan materi, berfungsi sebagai silabus yang mencerminkan tujuan pembelajaran dan mendukung guru yang masih kurang percaya diri dalam mengajar. Nah, kurikulum juga merupakan deskripsi dari visi misi dan tujuan pendidikan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Nah, buku teks yang berkualitas itu mempunyai tingkat mutu. Menurut Greene and Petty, ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh buku teks itu sendiri. Nah, salah satu langkah untuk menilai kualitas buku teks dalam pembelajaran itu melakukan analisis terhadap buku teks tersebut. Nah, analisis ini memungkinkan penulis untuk melihat sejauh mana buku teks itu memenuhi standar kelayakan dan mendukung proses belajar secara optimal. Nah, melalui analisis ini, penelitian ini menganalisis buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 karya Yadi Mulyadi dan Wika Ningsih untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebagai bahan ajar. Selanjutnya itu ada identitas buku teks. Nah, buku teks yang saya gunakan untuk dianalisis adalah buku teks bahasa Indonesia untuk siswa SMA, MA, SMK, MAK, karya karya dari Yadi Mulyadi dan Wika Ningsih. Nah, editor dari buku ini itu ada Ani Adriani dan Renita Veronica, diterbitkan di Irama Widya dengan menggunakan kurikulum merdeka. Halaman yang ada pada buku ini itu 306 halaman serta ukuran buku itu 17,6 kali 25. Di penelitian ini menggunakan teori Greene and Petty untuk menganalisis buku teks tersebut. Dari 10 indikator yang dikemukakan oleh Greene and Petty, saya hanya memilih 5 indikator sebagai fokus analisis. Yang pertama, ada buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para peserta didik yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah memberi motivasi kepada para peserta didik yang memakainya. Ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para peserta didik yang memanfaatkannya. Keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para peserta didik yang memakainya. Poin terakhir, kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjang dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Nah, pada kriteria pertama ini yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para peserta didik yang mempergunakannya. Di sini saya menggunakan 3 indikator dalam setiap kriterianya. Yang pertama itu ada poin indikator pertama itu sampul dan buku cover ini membuat saya tertarik untuk membacanya. Nah, berdasarkan angket dari semua peserta 10 peserta didik itu setuju bahwa sampul buku ini mampu menarik minat baca siswa. Nah, jawaban dari angket terbuka juga mendukung di mana menurut mereka desain sampulnya itu sederhana tetapi formal, warnanya rapi, gambarnya pas dan juga sesuai dengan kegiatan belajar. Jadi, secara keseluruhan pada poin pertama ini sampul buku dinilai cukup menarik dan berhasil memberi kesan pertama yang baik sehingga membuat peserta didik itu ingin membacanya. Terus pada indikator kedua yaitu gambar di judul-judul bab dalam buku terlihat menarik dan memancing rasa ingin tahu. Nah, berdasarkan hasil angket tertutup itu seluruh dari 10 peserta didik setuju bahwa sampul buku itu mampu menarik minat baca. Nah, pada angket terbuka, peserta didik menjelaskan bahwa gambar pada sampul dan judul itu menarik sehingga membuat mereka penasaran dengan materi yang ada di dalamnya.
Namun, pada saat saya melihat pada bagian bab-bab itu, gambar tersebut memang membantu karena memberikan lebih banyak variasi. Tapi pada bagian bab itu, eh, gambar yang disediakan itu masih berwarna hitam putih sehingga terlihat kurang menarik. Nah, pada poin ketiga, yaitu peta konsep dalam buku membuat saya penasaran dan ingin mempelajari isinya. Dari hasil angket tertutup, semua peserta didik itu setuju bahwa peta konsep dalam buku membuat mereka penasaran dan ingin mempelajari materi. Nah, jawaban pada angket terbuka juga menunjukkan hal yang sama. Satu peserta didik menjelaskan bahwa peta konsep itu membantu melihat alur materi dengan jelas. Nah, menurut saya juga peta konsep yang disajikan itu memang menarik dan juga karena membagi alur pembelajaran itu menjadi 5 bagian. Jadi, secara umum, peta konsep ini membantu peserta didik memahami gambaran awal materi yang diberikan dengan lebih mudah. Nah, jadi dapat disimpulkan dari 3 indikator dari poin pertama itu bahwa hasil angket terbuka dan tertutup itu mampu menarik buku ini mampu menarik minat peserta didik, sampul yang dinilai rapi, peta konsep yang membantu memperlihatkan alur materi, dan juga ilustrasi yang bervariasi, membuat pembelajaran itu lebih hidup. Namun ada beberapa bagian yang memang masih perlu perbaikan, terutama pada bagian bab yang mana gambarnya itu masih hitam putih, dan juga di bagian awal bab itu ada tujuan yang dimana kata-katanya itu terlalu panjang, sehingga kedua bagian itu dapat diubah menjadi lebih menarik dengan warna dan bahasa yang lebih sederhana. Nah, jika dibandingkan dengan kriteria Green and Petty mengenai buku teks harus mampu menarik minat peserta didik, buku ini sudah memenuhi standar sebagian besar kriteria tersebut. Nah, meski begitu, beberapa elemen itu masih perlu ditingkatkan agar buku ini menarik bagi semua siswa. Nah, pada kriteria yang kedua, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para peserta didik yang memakainya. Nah, pada indikator pertama, buku ini membuat saya lebih semangat belajar bahasa Indonesia. Berdasarkan dari hasil angket, seluruh peserta didik itu menyatakan bahwa buku ini membantu meningkatkan semangat belajar. Mereka juga menilai bahwa materi itu mudah dipahami, peta konsep dan juga ilustrasinya jelas. Nah, serta variasi soal belajar dalam buku ini juga menarik. Nah, saya juga menemukan bahwa soal-soal yang ada dalam buku itu memang beragam dan juga ditambah dengan ilustrasi pendukung yang ada di dalam buku, serta ada materi tambahan, ada materi yang mempermudahkan peserta didik seperti tabel kosakata baru dan juga ada tabel pengertian dari KBBI. Nah, jadi secara keseluruhan kejelasan materi dan juga tampilan dari variasi buku ini membuat menarik dan juga meningkatkan motivasi belajar. Nah, pada poin kedua yaitu contoh dan latihan yang ada dalam buku. Contoh dan latihan yang ada dalam buku membuat saya termotivasi untuk belajar. Nah, dari hasil angket tertutup, 9 peserta didik itu setuju dan 1 tidak setuju bahwa contoh dalam latihan ini membantu meningkatkan semangat. Jadi secara umum, latihan dinilai menarik karena variasi, jelas, dan juga dilengkapi dengan ilustrasi sehingga memudahkan pemahaman peserta didik. Nah, latihan seperti membuat autobiografi, mencari informasi biografi, serta menyusun parafrase juga dianggap membantu. Nah, pada indikator ketiga, poin ketiga, buku ini meningkatkan rasa ingin tahu saya terhadap materi yang dibahas. Nah, dari angka tertutup juga peserta didik itu setuju dan 9 peserta didik itu setuju dan 1 peserta didik tidak setuju bahwa buku ini meningkatkan rasa ingin tahu. Tapi hasil angka terbuka menunjukkan bahwa uh, contoh dari teks yang ada dalam buku itu memiliki gambar pendukung, variasi soalnya juga membuat mereka ingin membaca lebih jauh, dan unsur-unsur visual itu menarik perhatian. Jadi secara keseluruhan materi dan dukungan visual dari buku ini itu menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga indikator tersebut bahwa pada kriteria ini buku teks ini telah memenuhi kriteria Greene and Petty bahwa buku harus memberikan motivasi kepada peserta didik karena materinya mudah dipahami, latihannya bervariasi, dan juga ilustrasi dalam buku ini membantu. Nah,
dari gambar, tabel kosakata, dan juga tampilan-tampilan yang ada dalam buku ini meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Nah, selanjutnya pada indikator ketiga, yaitu pada kriteria ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para peserta didik yang memanfaatkannya. Nah, pada poin pertama yaitu gambar yang ada dalam buku teks sesuai dengan materi yang dijelaskan. Dari hasil angket tertutup dapat dilihat bahwa seluruh peserta didik itu setuju, dan juga dari hasil angket terbuka peserta didik itu juga memberikan respon positif bahwa gambar-gambar yang ada di dalam buku itu telah sesuai dengan materi yang dijelaskan. Nah, pada poin kedua, itu ilustrasi dalam buku terlihat menarik, berwarna, dan tidak membosankan. Dari hasil angket tertutup, 9 peserta didik itu setuju dan 1 tidak setuju bahwa buku ini meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, angket terbuka juga menunjukkan bahwa ilustrasi dan gambar dinilai menarik, berwarna, dan juga membuat halaman itu merasa lebih hidup. Dengan latihan yang disertai gambar juga membantu mereka memahami konteks soal yang diberikan. Tetapi saya menemukan bahwa ilustrasi dalam buku ini memang membantu dan juga membuat halaman-halaman materi itu tidak monoton. Namun sebagian besar gambar yang ada itu masih hitam putih sehingga kurang menarik perhatian gitu. Nah, karena itu saya menyarankan agar penggunaan warna dan juga agar elemen tersebut lebih jelas dan juga materinya lebih mudah dipahami agar lebih meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, pada poin ketiga, gambar atau ilustrasi membantu saya memahami isi materi. Nah, berdasarkan angket tertutup, seluruh peserta didik itu setuju bahwa ilustrasi dalam buku itu membantu mereka memahami materi. Dan juga dalam angket terbuka itu menunjukkan hal yang sama, yang dimana ilustrasi yang ada dalam buku ini mempermudah pemahaman konsep, sehingga ilustrasinya itu mempermudah hal-hal yang dijelaskan dalam teks, dan juga contoh peta konsep di awal juga itu membantu. Nah, jadi dari ketiga indikator dari kriteria ini, berdasarkan hasil angket dan juga analisis itu, ilustrasi dalam buku ini memang sudah membantu peserta didik memahami materi dan juga memudahkan mereka menangkap konsep yang sulit dijelaskan lewat teks. Namun, buku ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria Greeny and Petty karena ilustrasi yang disajikan itu belum berwarna dan juga sehingga daya tarik yang diberikan itu masih kurang. Jika ilustrasinya itu dibuat lebih berwarna dan juga dibuat lebih hidup, buku ini tuh mampu lebih menarik dan juga sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, selanjutnya itu pada kriteria keempat, yaitu buku teks harusnya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para peserta didik yang memakainya. Nah, pada poin pertama yaitu penjelasan materi dalam buku teks jelas dan langsung pada inti. Berdasarkan angket tertutup, 9 peserta didik itu setuju dan 1 peserta didik tidak setuju bahwa penjelasan materi dalam buku jelas dan mudah dipahami. Namun, angket terbuka juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik itu menilai bahwa bahasa yang ada dalam buku teks itu jelas dan langsung pada inti. Saya juga melihat dalam buku teks itu materi yang disusun memang terstruktur, ada contohnya, dan juga pada bagian materi langkah-langkah menulis artikel itu ditampilkan dengan poin yang ringkas, serta ada barcode yang berisi penjelasan tambahan dan membantu pemahaman. Terus pada poin kedua yaitu panduan soal dalam buku menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai tingkat kelas saya. Nah, berdasarkan hasil angket tertutup, seluruh siswa itu setuju bahwa panduan soal dalam buku itu mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat kelas. Nah, instruksinya juga dinilai jelas. Serta menggunakan istilah yang familiar. Dan yang poin ketiga, isi buku mudah dipahami tanpa harus membaca berulang kali. Dari hasil angket tertutup, 8 siswa setuju dan 2 siswa tidak setuju. Namun, pada saat di angket terbuka itu menunjukkan bahwa beberapa peserta didik itu masih ada
bagian yang membuat mereka harus membaca ulang, seperti pada materi teks prosedur, struktur teks eksposisi, dan juga pada bagian bacaan talenta menginspirasi melalui program fiksi. Nah, bagian-bagian ini dinilai kurang jelas karena atau tidak sesuai dengan judul, karena beberapa bacaan juga menggunakan bahasa yang cukup sulit, sehingga siswa itu perlu mengulang untuk memahami isinya. Jadi berdasarkan tiga indikator dari kriteria ini dari hasil angket, materi dan panduan soal dalam buku umumnya sudah jelas dan sesuai dengan kemampuan siswa. Namun di beberapa bagian seperti bacaan, talenta menginspirasi melalui program fiksi, teks prosedur, dan juga teks eksposisi itu masih dianggap sulit, sehingga membuat siswa itu membaca ulang. Menurut saya bagian-bagian ini perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Nah, jika dibandingkan dengan kriteria Greene and Petty mengenai penyesuaian aspek linguistik terhadap kemampuan peserta didik, buku ini telah memenuhi sebagian besar kriteria, namun tetap memerlukan perbaikan agar seluruh buku ini benar-benar sesuai dengan tingkat kemampuan. Baik, selanjutnya adalah kriteria kelima, yaitu buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lain. Lebih baik lagi kalau menunjang dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebetulan yang utuh dan terpadu. Nah, pada poin pertama, materi dalam buku ini terhubung dengan pelajaran lain seperti matematika, IPA, IPS, seni, dan lain-lain. Nah, dari angket terbuka, 6 siswa setuju dan 4 siswa tidak setuju bahwa materi dalam buku ini terhubung dengan pelajaran lain. Nah, angket terbuka juga menunjukkan hal serupa bahwa beberapa siswa melihat keterkaitan dengan pelajaran IPA, IPS, atau seni ya, dalam teks, laporan, eksposisi, dan juga materi-materi bertema sosial alam lainnya. Nah, tapi sebagian siswa itu merasa kurang terhubung dengan pelajaran lain karena kurang tampak. Jadi, secara umum, tema sosial dan fenomena alam yang disajikan dalam buku ini memang ada, tetapi hanya bersifat konteks bacaan sehingga belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan mata pelajaran lain. Nah, pada poin kedua yaitu keterampilan menulis yang diajarkan bermanfaat untuk tugas-tugas di mata pelajaran lainnya. Nah, seluruh peserta didik itu menyatakan bahwa keterampilan menulis dalam buku ini bermanfaat untuk menyelesaikan mata pelajaran lain, seperti menulis laporan IPA, rangkuman IPS, dan tugas proyek. Nah, saya juga melihat di dalam buku teks itu juga menyediakan latihan menyusun kalimat, membuat paragraf yang runtut, dan juga menyampaikan informasi yang jelas, sehingga membantu mereka lebih teratur dalam menulis. Nah, meskipun tidak semua materi yang ada dalam buku itu mengajarkan menulis, tetapi latihan yang ada pun tetap membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga membantu mereka membuat tulisan yang rapi gitu. Terus pada poin ketiga, pembelajaran presentasi atau diskusi dalam buku ini membantu saya saat presentasi atau diskusi pelajaran lain. Seluruh peserta didik menyatakan setuju bahwa materi mampu membantu presentasi dan diskusi dalam pelajaran lain. Nah, mereka itu merasa lebih jelas dalam menyampaikan pendapat, lebih teratur saat menyusun argumen, dan juga lebih percaya diri. Nah, buku ini juga memuat materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi berdasarkan hasil angket analisis materi dalam buku ini sudah terhubung dengan pelajaran lain tetapi tidak merata di semua bagian. Nah, secara umum buku ini tuh mendukung pembelajaran lintas mata pelajaran. Namun integrasi isi masih perlu diperjelaskan. Nah, dibandingkan dengan kriteria Greene and Petty, buku ini baru memenuhi sebagian, sehingga perlu ditambah contoh lain agar pelajaran itu lebih sesuai dengan standar. Nah, berdasarkan hasil data tadi dapat juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama itu materi tersusun runtut dan mudah diikuti. Yang kedua, bahasanya jelas sehingga membantu pemahaman siswa. Yang ketiga, adanya latihan yang variatif dan juga
sehingga itu membuat proses pembelajaran itu lebih aktif. Nah, yang keempat juga ilustrasi dalam buku itu menjadi pelengkap. Nah, visual seperti materi konjungsi, infografik itu juga membantu memahami konsep abstrak. Nah, dan juga materi yang ada dalam buku ini mendukung tugas mata pelajaran lain melalui latihan menulis, menyusun paragraf, dan juga membuat argumen. Nah, buku ini juga menyediakan materi-materi yang melatih kemampuan presentasi dan juga diskusi. Nah, namun ada juga kekurangan dari buku ini. Yang pertama, beberapa materi itu tidak langsung ke inti, sehingga siswa itu perlu membaca ulang. Nah, yang kedua, keterhubungan dengan pelajaran lain itu kurang jelas. Yang ketiga, ada bacaan yang sulit, seperti talenta menginspirasi melalui program fiksi, karena tidak selaras dengan kebutuhan soal. Yang keempat juga, ilustrasi yang digunakan pada buku tersebut masih hitam putih, sehingga tampilannya kurang menarik. Nah, dan juga yang terakhir itu penjelasan materi tertentu seperti teks prosedur dan eksposisi itu masih perlu penyederhanaan agar lebih mudah dipahami. Baik, berdasarkan seluruh penelitian dapat disimpulkan bahwa buku teks ini mampu membantu peserta didik memahami materi serta mendorong semangat belajar. Nah, penyajian materi juga cukup jelas dan ditunjang dengan variasi gambar yang relevan, sehingga konsep yang diberikan itu mudah dipelajari. Nah, latihan juga beragam sehingga membuat proses pembelajaran itu lebih hidup dan tidak monoton. Nah, buku ini juga memberikan manfaat bagi pelajaran lain dengan adanya keterampilan menulis dan juga komunikasi yang diajarkan sehingga dapat diterapkan saat membuat laporan atau melakukan presentasi. Nah, walaupun begitu, uh, ada beberapa bagian yang masih dinilai kurang sehingga peserta didik itu merasa bahwa materi harus dibaca ulang dan juga hubungan antar pelajaran itu belum sepenuhnya terlihat. Nah, dari segi tampilan visual juga ada beberapa bagian yang masih perlu ada beberapa bagian yang sederhana sehingga kurang menarik perhatian. Saran dari saya, buku ini dapat dikembangkan lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Penjelasan pada materi seperti teks prosedur dan juga talenta menginspirasi melalui program friksi juga sebaiknya dibuat lebih dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga langsung pada inti. Nah, penyajian gambar juga dapat diperbaiki dengan memberikan warna agar tampilan bab itu lebih hidup, tidak membosankan. Selain itu, hubungan antar pelajaran juga dapat diperkuat dengan memberikan contoh yang nyata agar peserta didik itu merasakan langsung keterkaitannya dengan pelajaran lain. Nah, menurut saya dengan adanya perbaikan-perbaikan sedikit seperti itu, buku ini diharapkan lebih menarik serta mampu memberikan pengalaman pelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, mungkin itu saja hasil laporan yang dapat saya sampaikan dari analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 12 karya Yadi Mulyadi dan juga Wika Ningsih ini. Semoga penelitian yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi masukan yang baik bagi penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.